Kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 6, yaitu rangkaian resonansi, dengan tujuan mengamati pengaruh frekuensi sumber daya arus bolak-balik terhadap nilai resistansi dan reaktansi induktif dan kapasitif rangkaian R, L, dan C. Kemudian mencari frekuensi resonansi pada peristiwa resonansi arus dan tegangan. Saya akan menjelaskan cara mengambil datanya. Pada percobaan, rangkaian yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu rangkaian sederhana, di mana kita menggunakan sumber tegangan AC, karena memiliki frekuensi sehingga kita dapat melihat pengaruh frekuensi terhadap resistansi. Kemudian kita akan mencari pengaruh frekuensi terhadap reaktansi induktif. Dan setelah itu, kita akan mencari pengaruh frekuensi terhadap reaktansi kapasitif. Kemudian pada percobaan selanjutnya, kita akan menggunakan rangkaian resonansi tegangan, di mana kita akan mencari pengaruh nilai frekuensi terhadap rangkaian R, L, dan C. Rangkaian tersebut dirangkai secara seri, seperti pada gambar 7.7. Tujuannya yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh frekuensinya. Kemudian pada percobaan selanjutnya, kita akan menggunakan rangkaian resonansi arus, di mana kita akan mencari pengaruh nilai frekuensi terhadap rangkaian R, L, dan C. Rangkaian tersebut dirangkai secara paralel, seperti pada gambar 7.8. Kita ke data pengamatan. Di sini, pada tabel diketahui nilai resistansinya yaitu 470 ohm. Kemudian pada tabel selanjutnya, nilai induktansi yang diketahui yaitu 2,5 mH, dan pada tabel berikutnya, nilai kapasitansi yang diketahui yaitu 10 mikrofarad. Nah, di sini pada ketiga tabel ini, sumber tegangan yang diketahui sama, yaitu 3 VRMS AC, dengan parameter yang kita ubah-ubah, yaitu frekuensi dari 50, 100, 1000, 2000, sampai dengan 4000 Hz. Nah, kemudian pada tabel resonansi tegangan, pada tabel ini nilai yang diketahui sama seperti tabel sebelumnya, di mana resistansinya 470 ohm, nilai induktansinya 2,5 mH, nilai kapasitansinya 10 mikrofarad, dan sumber tegangan sebesar 3 VRMS. Begitu juga pada tabel resonansi arus. Nah, kita langsung ke aplikasi multisimnya. Kita akan merangkai seperti gambar 7.7 tadi, yaitu dengan membuat rangkaian secara sederhana. Di sini kita menggunakan sumber tegangan AC atau AC power. Kemudian ada resistor. Resistor yang digunakan yaitu 470 ohm. Nah, di sini terdapat dua multimeter. Yang ini kita ubah ke pengukuran per meter, dan yang ini kita ubah ke pengukuran voltmeter. Setelah itu kita hubungkan.
kemudian tambahkan ground, kemudian kita tambahkan ground agar rangkaiannya dapat dijalankan atau di run, sehingga hasil data yang kita cari dapat muncul. Setelah itu kita ubah nilai sumber tegangannya menjadi 3 VRMS dan frekuensinya 50 Hz. Nah, setelah itu kita run. Nah, apabila kita sudah merun, tunggu beberapa detik agar data yang dihasilkan stabil. Lalu kita amati nilainya. Di sini nilai arusnya yaitu 6,383 mA dan tegangannya yaitu 3 volt. Nah, kemudian kita ubah lagi nilai frekuensinya menjadi 100 Hz. Nah, setelah itu kita run lagi. Nah, di sini nilai arus yang terbaca yaitu tidak berubah, 6,383 mA dan tegangannya 3 volt. Kemudian kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 1000 Hz. Nah, kemudian kita run. Nah, di sini hasilnya tetap sama, yaitu 6,383 mA dan 3 volt. Setelah itu kita naikkan lagi menjadi 2000 Hz. Kita run. Nah, di sini nilai arusnya sama, yaitu 6,3803 mA dan tegangannya itu 3 volt. Dan yang terakhir, kita naikkan frekuensinya lagi menjadi 4000 Hz. Dan hasilnya tetap saja sama atau tidak terjadi perubahan, yaitu nilai arusnya 6,383 mA dan tegangannya 3 volt. Nah, dapat disimpulkan bahwa frekuensi tidak berpengaruh pada resistor, tetapi frekuensi dapat berpengaruh pada suatu komponen penghantar yang memiliki nilai resistansi, di mana frekuensi tersebut dapat menyebabkan skin effect. Skin effect adalah kecenderungan satu elektron mengalir ke permukaan kulit, sehingga menyebabkan skin effect. Oke, kita akan melanjutkan ke rangkaian yang selanjutnya. Setelah itu, kita akan melihat pengaruh frekuensi terhadap reaktansi kapasitif. Kita hapus induktornya terlebih dahulu, kemudian kita ganti dengan kapasitor. Kapasitor yang digunakan yaitu 10 mikrofarad.
Lakukan seperti sebelumnya, kita ubah nilai frekuensinya saja. Jadi 50 Hz, kita run. Nah, di sini nilai arus yang dihasilkan yaitu 9,548 mA. Dan tegangan yang dihasilkan yaitu 3 volt. Kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 100 Hz. Kita run. Di sini arus yang dihasilkan yaitu 19,095 mA dan tegangannya tetap yaitu 3 volt. Kemudian kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 1000 Hz. Kemudian kita run. Nah, di sini arus yang dihasilkan yaitu 190,949 mA dan tegangan yang dihasilkan tetap yaitu 3 volt. Kemudian kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 2000 Hz. Nah, kita run. Di sini nilai arus yang dihasilkan yaitu 381,389 mA dan tegangan yang dihasilkan tetap yaitu 3 volt. Kemudian yang terakhir kita naikkan frekuensinya menjadi 4000 Hz. Kita run. Nah, di sini arus yang terbaca yaitu atau arus yang dihasilkan yaitu 763,794 mA dan tegangan yang dihasilkan tetap yaitu 3 volt. Nah, dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan arus yang signifikan dengan tegangan yang tetap yaitu 3 volt pada rangkaian. Kenapa bisa begitu? Hal tersebut dapat dilihat dari rumus reaktansi kapasitif atau XC. Rumusnya yaitu XC sama dengan 1/2V Fc. F itu adalah frekuensi yang kita ubah-ubah. Apabila nilai dari frekuensi tersebut semakin naik, maka nilai Xc-nya akan semakin kecil, sehingga arus yang kita dapat semakin besar atau semakin naik. Setelah kita mencari pengaruh frekuensi terhadap resistansi, selanjutnya kita akan mencari pengaruh frekuensi terhadap reaktansi induktif. Kita hapus saja resistornya. Kemudian kita ganti dengan induktor. Induktor yang digunakan yaitu 2,5 mH. Kemudian kita hubungkan. Lakukan sama seperti sebelumnya dengan mengubah nilai frekuensinya jadi 50 Hz. Kemudian kita run.
Nah, di sini nilai arus yang terbaca yaitu 3,771 ampere atau 3771 miliampere dan tegangannya yaitu 3 volt. Kita ubah lagi frekuensinya menjadi 100 Hz. Setelah itu kita run. Nah, di sini arus yang dihasilkan yaitu 1,885 ampere atau 1885 miliampere dan tegangannya yaitu 3 volt. Kita ubah lagi frekuensinya menjadi 1000 Hz. Kita run. Di sini terbaca arus yang dihasilkan yaitu 188,523 miliampere dan tegangannya yaitu 3 volt. Kita ubah lagi frekuensinya menjadi 2000 Hz. Nah, di sini nilai arus yang dihasilkan yaitu 94,261 miliampere dan tegangannya 3 volt. Dan yang terakhir, kita ubah nilai frekuensinya jadi 4000 Hz. Kemudian kita run. Nah, di sini nilai arus yang dihasilkan yaitu 47,131 miliampere dan tegangannya yaitu 3 volt. Dapat kita simpulkan bahwa di sini terjadi penurunan arus yang signifikan dengan tegangan yang tetap, yaitu 3 volt. Hal tersebut dikarenakan pengaruh dari frekuensi. Cara mengetahuinya yaitu dengan cara melihat nilai XL atau hambatan reaktansi induktif. Rumusnya yaitu XL sama dengan 2VFL, di mana F yang kita pakai itu yang kita ubah-ubah tadi. Di mana apabila semakin tinggi nilai frekuensi, maka nilai XL yang dihasilkan semakin tinggi, sehingga dengan menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu R sama dengan V per I, di mana yang kita cari adalah arus, sehingga R yang kita pakai adalah XL. Maka rumusnya akan menjadi I sama dengan V per XL. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa apabila semakin besar nilai XL, maka nilai arusnya akan semakin kecil. Oke. Di sini kita akan melihat terjadinya resonansi arus dengan melihat nilai arus pada IC dan IL atau arus C dan arus L. Apabila, maka frekuensi tersebut akan terjadi resonansi. Nah, di sini yang bisa kita lihat yaitu XL akan sama besar jika frekuensinya juga sama besar. Begitu pula dengan sebaliknya, apabila frekuensinya besar, maka XC-nya juga besar. Nah, apabila IC atau arus C lebih kecil, maka XC-nya itu semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika XC-nya besar, maka IC-nya akan kecil, semakin kecil. Nah,
Jika XC-nya semakin besar, maka frekuensinya akan semakin kecil. Begitu pula dengan sebaliknya, jika frekuensinya besar, maka XC-nya akan kecil. Nah, itu semua dapat dibuktikan dengan persamaan, yaitu XL sama dengan 2V FL atau 2 omega L, dan XC sama dengan 1/2 VFC atau 2 omega C. Kemudian di sini kita bisa mengatur nilai V-nya. Di sini V yang kita pakai yaitu 3 VRMS, dan kemudian untuk frekuensinya yaitu kita buat kelipatan 25, 50, dan 75. Kita ganti 50. Kita berhentikan dulu. Ganti. Kemudian kita run. Setelah itu kita buat lagi buat kelipatan 75-nya. Setelah itu kita stop dulu, kita ganti lagi dengan kelipatan 450. Oke, tahan lagi. Stop, kita ganti lagi ke kelipatan 7. Oke, kita run lagi. Setelah itu kita stop dulu, kita habis itu ganti lagi kelipatan 625. Oke, run lagi. Setelah itu kita stop lagi, kita ganti lagi kelipatan 750. Setelah itu stop lagi, kita ganti lagi ke kelipatan 825. Jalan. Setelah itu kita stop lagi, kita ganti lagi ke kelipatan 950. Dan kita bisa lihat di sini multimeternya. Untuk jangan lupa membuat kehitungan ampere dan dapatkan nilai seperti ini. Kemudian kita ganti lagi, kita stop dulu, kita ganti lagi ke 1025. Nah, bisa didapat nilainya. Multimeter yang diukur, ampernya harusnya diukur dari masing-masing komponen tersebut. Kemudian kita ganti lagi, stop dulu, kemudian kita ganti lagi ke 1150. Setelah kita run, bisa kita lihat perhitungan multimeternya. Kemudian setelah itu kita stop lagi, kita ganti lagi ke 1225.
Sekitaran bisa dilihat. Kemudian kita ganti lagi ke 1350. Kemudian terang. Setelah itu kita stop lagi, kita ganti lagi ke 1425. Terang. Oke, mungkin cukup sekian video singkat dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Setelah itu stop lagi, kita ganti lagi ke kelipatan 825. Jalan. Setelah itu kita stop lagi, kita ganti lagi ke kelipatan 950. Dan kita bisa lihat di sini multimeternya. Untuk jangan lupa membuat kehitungan ampere dan dapatkan nilai seperti yang ini. Kemudian kita ganti lagi, kita stop dulu, kita ganti lagi ke 1025. Nah, bisa didapat nilainya, multimeter yang diukur, ampernya arus yang diukur dari masing-masing komponen tersebut. Kemudian kita ganti lagi, stop dulu, kemudian kita ganti lagi ke 1150. Sekitaran bisa kita lihat perhitungan multimeternya. Kemudian setelah itu kita stop lagi, kita ganti lagi ke 1225. Sekitaran bisa dilihat. Kemudian kita ganti lagi ke 1350. Kemudian terang. Setelah itu kita stop lagi, kita ganti lagi ke 1425. Terang. Oke, mungkin cukup sekian video singkat dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sumber arus AC 3 volt, resistor 470 ohm, induktor 2,5 mH, dan kapasitor 10 mikrofarad. Rangkaian ini kita secara seri, berikut gambar rangkaiannya. Di sini kita pakai AC power. Saya letakkan di sini, bisa kita atur di sini. Kita gunakan 3 volt. Untuk frekuensinya sendiri sebentar yang akan kita teratur. Pertama di sini kita pakai 75 nanti. Kemudian resistor. Jadi resistor yang kita gunakan yaitu 470 ohm. Kemudian kita menggunakan induktor 2,5 mH. Lalu kita menggunakan kapasitor 10 mikrofarad. Untuk mengubah atau merotasi komponennya ini,
kita bisa Ctrl R. Kita letakkan di sini. Kemudian di sini kita menggunakan 4 buah multimeter. Jadi multimeter ini kita gunakan untuk mengukur besar tegangan dari masing-masing komponen dan arus total yang mengalir dalam rangkaian ini. Kita hubungkan semua rangkaiannya seperti ini. Setelah seperti ini, kita tambahkan ground. Jadi kita atur dulu untuk resistornya. Kita akan nanti itu untuk mengukur tegangan, kita ubah ke AC. Kemudian untuk mengukur besar tegangan dari induktor, dan untuk mengukur besar tegangan dari kapasitor. Untuk multimeter yang ini kita atur untuk mengukur arus yang mengalir dalam rangkaian ini. Setelah seperti ini bisa kita running. Jadi pada frekuensi 75 Hz didapatkan arus yang mengalir sebesar 5,835 mA. Kemudian besar tegangan pada resistor 2743 mV. Besar tegangan pada induktor 6,964 mV dan besar tegangan pada kapasitor yaitu 1222 mV. Kemudian kita ubah lagi, jangan lupa di stop dulu. Kita ubah ke 150 Hz. Kita running lagi. Di sini diperlihatkan besar arus yang mengalir 6,237 mA. Tegangan pada resistor 2931 mV. Kemudian besar tegangan pada induktor 14,887 mV dan tegangan pada kapasitor 657,205 mV. Kemudian kita stop lagi, kita ganti hingga seterusnya sampai ke lipatan 225 Hz. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian stop lagi, kita ganti dengan
300 Hz. Kita running lagi. Hasil pengukurannya seperti yang tertera di bawah ini. Kemudian kita stop lagi. Lalu kita ganti dengan 450 Hz. Kita running lagi. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita stop lagi, terus kita ganti frekuensinya sebesar 525 Hz. Hasil yang tertera seperti di bawah ini, yaitu besar arusnya mengalir 6,376 mA, kemudian pada resistor 2997 mV, kemudian besar tegangan pada induktor 53,267 mV, dan pada kapasitor tegangannya 190,801 mV. Kita stop lagi, kemudian kita ganti frekuensinya, yaitu sebesar 600 Hz. Kita running lagi. Kemudian di sini dapat kita lihat besar dari masing-masing komponen, baik arus maupun tegangannya. Kemudian setelah itu kita stop lagi, kita ganti menggunakan 675 Hz. Ini dilakukan agar kita dapat melihat perubahan dari besar tegangan ketika frekuensinya diganti. Kita run lagi. Kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Kemudian stop lagi, kita ganti frekuensinya sebesar 750 Hz. Kemudian kita running lagi. Lalu kita stop lagi, kita ganti lagi frekuensinya sebesar 825 Hz. Dan kita running lagi. Di sini kita bisa melihat hasilnya lagi seperti di bawah ini. Kemudian kita stop lagi, kita ganti dengan 900 Hz. Kita running lagi, dan hasilnya seperti di bawah ini. Kemudian kita stop lagi, kita ganti lagi frekuensinya menjadi 975 Hz. Kemudian kita running lagi. Di sini kita dapatkan hasilnya seperti di bawah ini. Kemudian kita ganti lagi dengan kita stop dulu, ganti frekuensinya sebesar 1050 Hz. Kemudian kita running lagi, dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita stop lagi, terus kita running lagi, kita ganti lagi frekuensinya sebesar 1125 Hz. Kemudian kita running lagi, hasilnya seperti ini. Kemudian kita stop lagi dan kita ganti lagi frekuensinya sebesar 1200 Hz. Kemudian kita running lagi, hasilnya seperti ini. Dan terakhir kita ganti lagi frekuensinya sebesar 1275 Hz. Kita running lagi. Dari pengukuran terakhir ini kita mendapatkan arus yang mengalir pada rangkaian 6,382 mA dengan tegangan pada resistor 2999 mV. Kemudian tegangan pada induktor 129,482 mV dan tegangan pada kapasitor 78,637 mV. Dari data yang telah kita ambil dari hasil pengukuran pada rangkaian resonansi tegangan, kita bisa melihat hasilnya sebagai berikut. Jadi dari hasil yang kita dapatkan, kita
bisa memperhatikan selisih dari tegangan pada induktor dan tegangan pada kapasitor. Dari selisih yang kita dapatkan dari data yang sudah kita ambil, kita ketahui bahwa di sini selisih yang paling terkecil ialah ketika frekuensinya 975 Hz. Karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwa syarat terjadinya resonansi yaitu ketika XL sama dengan XC. Jadi dari data yang didapatkan dapat diketahui resonansi terjadi ketika frekuensinya 975 Hz, di mana pada rangkaian resonansi tegangan resonansi terjadi bila VL sama dengan VC atau ketika selisih dari besar VL dengan VC sangat kecil, yaitu dalam kasus ini 3,818 mV.